Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita belajar di Masjid Al-Hidayah, Kerajaan Mancasan, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Dan sesuai dengan apa yang kemarin kita sampaikan, kita akan membaca sebuah kisah debat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij. Maka mungkin kali ini kita tidak membuka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita akan baca kisah perdebatan Ibnu Abbas dengan Khawarij. Taib. Ada sebuah yang menceritakan kisah debatnya Ibnu Abbas dengan Khawarij. Hadisnya kurang lebih sekian. Nah, banyak ya, panjang ya. Nanti semoga saya bisa membacakan pelan-pelan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dari kisah ini. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Masya Allah, ini anak-anak seru sekali. Yang anak-anak tolong ikut belajar. Atau kalau mau bermain di luar ya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas bercerita, lamma kharajat al-Haruriyah, ketika mau dilakukan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Al-Haruriyah. Kenapa disebut kelompok Haruriyah? Karena mereka tinggal di mana? Harura. Ijtama'u fi darin. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Para pemukanya kumpul di sebuah rumah dan jumlah pasukannya banyak. Berapa? Wahum sittatu alaf. Jumlah mereka ada 6.000 orang. Ataitu Aliyan, kemudian aku mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Fakultu, lalu aku sampaikan, ya Amirul Mukminin, abrid bidzuhri. Wahai Amirul Mukminin, abrid bidzuhri, tunda salat zuhur. La'alli ati haula'il qauma fa ukallimahum, agar aku bisa datang untuk menghadapi orang-orang itu, aku akan ajak bicara mereka. Tunda salat zuhur sampai waktu mendekati asar, aku akan ajak bicara mereka. Qala, Ali mengatakan, inni akhafu alaika, aku khawatir mereka akan membunuhmu. Qultu, jawab Ibnu Abbas, kalla, enggak bakalan. Qala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, fa kharajtu ilaihim wa labistu ahsana ma yakunu min hulalil Yaman. Aku pun berangkat menemui mereka dan aku menggunakan pakaian yang paling indah, pakaian yang paling bagus, kain dari Yaman. Fa'ataituhum, lalu aku datangi mereka, wahum mujtami'una fi darin wahum qailun. Aku datangi mereka ketika mereka sedang kumpul di rumah tersebut dan mereka sedang qailulah, mereka lagi istirahat siang. Fasallamtu alaihim, lalu aku sampaikan salam kepada mereka. Ibnu Abbas mengkafirkan Khawarij enggak? Mengkafirkan atau tidak? Tidak. Ibnu Abbas tidak mengkafirkan Khawarij. Faqalu,
Lalu mereka menyambut dengan mengatakan, marhaban bika ya Aba Abbas, selamat datang wahai Abu Abbas. Fama hadhil hullah, kau pakai apa ini? Kau gunakan pakaian apa ini? Qultu, lalu Ibnu Abbas mengatakan, ma ta'ibuna alayya, kenapa kalian mencelaku dengan pakaian ini? Bagi orang Khawarij, lanang kok dandan, pakai batik, pakai jas, pakai pakaian bagus. Bagi orang Khawarij itu tercela. Bagi orang Khawarij itu tercela. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apa salahnya kalian mencelaku dengan pakaian ini? Laqad ra'aitu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang bagus seperti ini. Wa nazalat, dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan pakaian yang Allah keluarkan untuk hambanya dan rizki yang halal untuk hambanya. Kebiasaan orang musyrik, mereka tawaf sambil telanjang dengan keyakinan bahwa kita harus tawaf seperti ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Bayilah pakaian, maka mereka tawaf sambil tidak berpakaian. Qalu fama jaa bika, lalu mereka bertanya, kamu kesini mau ngapain? Fama jaa bika, kamu kesini mau ngapain? Qultu, Ibnu Abbas menyampaikan, ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar. Aku datang dari kerumunan para sahabat, dari kelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan muhajirin dan ansar. Liuballighakum ma yaqulun, untuk menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan, wa tukhbiruni bima taqulun, dan agar kalian bisa menyampaikan kepadaku apa yang ingin kalian sampaikan. Biar kita enggak tegang, kamu itu pengennya apa sih? Nanti akan aku sampaikan keinginan mereka kepada kalian. Fa'alaihim nazal Quran. Lalu Ibnu Abbas memberikan pujian kepada para sahabat. Quran turun di tengah mereka, wahum a'lamu bil wahyi, dan para sahabat lebih ngerti tentang wahyu dibandingkan kalian. Wa fihim unzila, Quran turun tentang mereka, walaysa fikum minhum ahad, sementara di tengah kalian enggak ada satupun sahabat. Di tengah Khawarij tidak ada sahabat. Ada 4 kelompok yang pecah di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kelompok Ali, yang kedua kelompok Aisyah bersama Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Yang ketiga kelompok Muawiyah, di situ ada Amr bin As dan Abdullah bin Amr bin As. Dan yang keempat Khawarij. 3 yang pertama mujtahidun, mereka adalah para mujtahid tapi beda ijtihad, dan ada banyak ulama di tengah mereka. 1 kelompok yang terakhir, yang keempat, enggak ada satupun ulamanya, ini yang sesat. Mereka adalah kelompok Khawarij. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan kelompok Khawarij, beliau mengatakan, walaysa fikum minhum ahad, di tengah kalian enggak ada satupun sahabat. Faqala ba'duhum, maka sebagian di antara mereka nyeletuk, yang biasanya enggak berani adu muka, cuman berani ngomong di belakang. La tukhasimu Quraisyan, enggak usah diajak dialog orang Quraisy ini. Fa innallaha yaqul bal hum qaumun khasimun, karena Allah berfirman, mereka adalah manusia yang suka berdebat.
Padahal ayat ini turun tentang orang kafir. Ayat ini turun tentang siapa? Orang Quraisy yang kafir. Balhum qaumun khasimun. Mereka adalah orang yang suka debat. Mereka adalah orang yang ngeyelan. Sudah, orang Quraisy ini nggak usah diajak bicara, dia ngeyelan. Ayat yang turun kepada orang kafir dipakai untuk ngantemi orang Muslim. Bahkan itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, wa ataitu qauman lam ara qauman qattu ashadda ijtihadan minhum. Aku mendatangi masyarakat, belum pernah aku melihat ada orang yang lebih gigih dalam beribadah melebihi mereka ini. Mushamatun wujuhuhum, wajah mereka sayu. Mushamah di sini adalah mutaghayyirah. Wajah mereka sayu. Minas sahar, karena banyak tidak tidur, karena banyak bergadang. Ka'anna aydiyahum wa rukabahum safinun. Di tangan mereka dan di lutut-lutut mereka seperti ada safin. Safin adalah as-safinah ma waliyal arda min kulli dhati arba idza barikat wa yahsulu fihi ghiladun. Tangannya dan lututnya itu ngapal. Tangan dan lututnya ngapal. Saking seringnya mereka naik turun untuk rukuk dan untuk sujud berkali-kali sampai tangan dan kakinya ngapal. Itu yang disaksikan oleh Ibnu Abbas. Jadi wallahu alam, orang-orang ini memang sudah ahli ibadah jauh sebelumnya. Kira-kira untuk ngapal itu butuh ibadah berapa lama? Setahun sampai tangannya ngapal? Mungkin kurang lebih setahun. Alaihum qumusun murakhazah. Mereka memakai gamis yang maghsulah, yang dicuci. Bicara dia, coba nanti kita lihat apa yang akan dia sampaikan. Jadi tadi ada yang nyeletuk, udahlah nggak usah ngejak ngomong orang Quraisy ini, dia itu orang yang suka berdebat. Tapi kemudian ada sebagian yang mengatakan, kita ajak bicara dia, nanti kita lihat apa yang akan dia sampaikan. Qultu, barulah Ibnu Abbas bicara. Akhbiruni ma naqamtum ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan kepadaku apa yang membuat kalian itu benci sama Ali bin Abi Thalib, yang merupakan keponakan dari keponakan atau yang merupakan sepupu dari Rasulullah SAW dan menantu beliau. Sementara Muhajirin dan Ansor ada bersama beliau. Apa yang membuat kalian marah sama mereka? Qalu, mereka jawab, salasan, ada 3 hal, ada 3 alasan. Kenapa kami tidak mau dalam barisannya Ali? Kenapa kami membenci para sahabat? Ada 3 alasan. Wa mahunna, tanya Ibnu Abbas, apa saja itu? Akhirnya mereka menyebutkan satu-satu. Qalu, mereka mengatakan, amma ihdahunna, yang pertama, fa innahu hakkamar rijal fi amrillah. Ali telah menunjuk orang sebagai hakim untuk ketetapan Allah. Qala Allahu azza wa jal, padahal Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Tapi oleh Ali malah diberikan sama orang. Oleh Ali malah diberikan sama orang lain.
Sudah? Ini pelanggaran yang pertama. Wa malil rijal wa malil hukmi, apa kepentingan orang itu sehingga dia diberi hak untuk menetapkan hukum? Kata Ibnu Abbas, hadi wahidah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wa ammal ukhra, yang kedua, fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. Ali memerangi Muawiyah, tapi kenapa tawanannya tidak dijadikan budak dan harta yang didapatkan tidak dijadikan ghanimah? Fala in kana alladzina qatala kufaran, kalau yang diperangi Ali itu orang kafir, falaqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum, kan seharusnya halal untuk dijadikan budak dan halal ghanimahnya. Wa in kanu mu'minin, kalau mereka Muawiyah itu mukmin, mahalla qitaluhum, berarti kan haram untuk diperangi. Qultu, jawab Ibnu Abbas, hadhihi thintan, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Dan yang dimaksud adalah peristiwa tahkim, karena Ali menyerahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Yang kedua apa? Waktu Ali memerangi Muawiyah, kenapa yang ketangkap itu tidak dijadikan tawanan, tidak dijadikan budak? Kenapa hartanya tidak dijadikan ghanimah? Kalau Muawiyah itu kafir, harusnya dijadikan budak dan hartanya dijadikan ghanimah. Kalau Muawiyah itu mukmin, enggak halal memerangi orang mukmin. Tapi nyatanya Ali memerangi Muawiyah. Paham maksudnya? Baik. Berarti ini aneh. Maka Ali tidak punya landasan yang kuat bagaimana cara dia memerangi Muawiyah. Hadi thintan, kata Ibnu Abbas, ini yang kedua. Wa matsalitsah, sekarang yang ketiga. Qalu, mereka mengatakan, innahu maha ismahu min amiril mu'minin. Ali itu membuang statusnya sebagai amirul mu'minin. Jadi saat perjanjian tahkim, status amirul mu'minin dicoret, karena belum disepakati antara Ali dengan Muawiyah. Kalau Ali menghapus statusnya amirul mu'minin, fahuwa amirul kafirin, nah, berarti kan dia amirul kafirin. Dia enggak mau disebut amirul mu'minin, berarti dia amirul kafirin. Sudah? Tiga ini. Qultu, lalu Ibnu Abbas tanya, a'indakum siwa hadza? Ada yang lain enggak selain tiga ini? Qalu hasbuna hadza. Mereka jawab, cukup tiga ini saja. Sudah? Ini syubhat. Ini syubhat ya. Tolong Anda jawab. Kira-kira kalau Bapak Ibu diajak debat sama Khawarij, lalu mereka ngasih alasan seperti ini, Anda bisa bertahan enggak membantah alasan mereka? Kalau enggak bisa, jadi Khawarij. Kelompok 1, 2, 3. Silahkan diskusi, jelaskan bagaimana cara menjawabnya. Tak tunggu 5 menit. Jadi enggak? 5 menit, Pak. Oh, sudah ada. Dapat di mana? Di web. Hah? Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita coba lihat jawaban Ibnu Abbas ya. Suaranya jelas enggak? Jelas. Insyaallah Anda bisa menangkap dengan baik. Nah. Setelah mereka menyampaikan tiga ini, lalu Ibnu Abbas menjelaskan satu demi satu. Tapi beliau membuat kesepakatan dulu. Faqultu lahum, aku sampaikan kepada mereka, ara'aitum in qara'tu alaikum min kitabillah,
kalau aku bacakan kepada kalian ayat dari Al-Quran atau dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ma yaruddu bihi qaulakum, yang bisa membantah pendapat kalian, atardaun, apakah kalian mau menerima? Qalu, mereka jawab, na'am, ya kami menerima. Kalau kamu punya landasan tentang itu. Faqultu lahum, maka satu-satu dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Amma qaulukum, alasan yang pertama, hakamar rijala fi amrillah, Ali telah menunjuk manusia untuk menetapkan hukum Allah. Fa ana aqra'u alaikum ma qad rudda hukmuhu ila rijal, aku akan bacakan kepada kalian ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penentu hukum itu kepada manusia hanya untuk yang nilainya berapa ini? Hanya untuk yang nilainya sekian dirham, 1/4 dari 8, berapa? Setengah dirham. Hanya untuk yang nilainya setengah dirham. Fi arnabin, yaitu seharga kelinci. Wa nahwiha minas said, atau binatang buruan yang semisal. Dalam Al-Quran ada kasus yang nilai kasus itu seharga kelinci, sekian dirham. Tapi untuk keputusan kasus itu diserahkan kepada manusia. Faqala, lalu Ibnu Abbas membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum, wahai orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, dan siapa yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka balasannya adalah dia harus bayar dam senilai binatang yang dia buru. Jadi kalau buru kijang nanti bayar kambing. Kalau berburu onta, dia harus bayar onta sebagai damnya. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang ini diputuskan, yahkumu diputuskan oleh orang yang adil di antara kalian. Siapa orang yang adil di antara kalian ini? Sama manusia. Jadi kalau ada orang yang berburu kelinci gimana? Nah, serahkan keputusannya kepada manusia. Siapa yang menyerahkan? Allah. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang menghakimi, yang menetapkan hukum adalah orang yang adil di antara kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusan berburu kelinci kepada manusia. Fanashattukum billah ahukmur rijal fi arnab wa nahwiha minas said. Sekarang aku ambil sumpah kalian di hadapan Allah, mana hukum yang lebih penting untuk diputuskan? Urusan kelinci ataukah urusan darah dan perdamaian di antara masyarakat? Tentu jawabannya urusan darah lebih genting, lebih penting untuk diputuskan. Kalau urusan kelinci saja hukumnya Allah serahkan kepada manusia, apalagi urusan darah dan urusan stabilitas nasional. Wa anta'lamu, dan ketahuilah, annallaha law syaa lahakama wa lam yusayyir dzalika ila rijal. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa putuskan langsung tanpa Allah serahkan kepada manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada manusia. Selanjutnya, yang kedua, wa fil mar'ah wa zaujiha. Dalil yang kedua, bahwa alasan pertama tadi batal. Tentang kasus yang dialami oleh seorang wanita dengan suaminya. Kalau laki dan perempuan suami istri berantem, Allah Subhanahu wa taala arahkan,
wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir terjadi perceraian di antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utus wakil dari keluarga pihak laki dan wakil dari keluarga pihak perempuan untuk menetapkan hukum. Ini lanjut atau bubar? Ini lanjut atau bubar? Iyurida islahay yuwaffiqillahu bainahuma, kalau mereka mengendaki perbaikan, Allah akan berikan taufik kepada mereka berdua. Khawarij hafal ayat ini. Khawarij hafal ayat ini. Sehingga saat Ibnu Abbas menyebutkan mereka tahu. Faja'alallahu, Allah jadikan hukmar rijal, hukum bagi orang, sunnatan madiyah, sebagai sunnah yang ditetapkan. Sehingga kalau Ali menyerahkan kepada manusia, apa gara-gara itu dia kafir? Padahal hukum diserahkan kepada manusia, itu Al-Quran mengajarkan sunnatun madiyah, dan sudah menjadi sunnah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Akharajtu min hadi, apakah saya sudah bisa menyelesaikan kasus pertama? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Alasan pertama sudah selesai. Masya Allah. Inilah metode debat ya. Satu-satu dikupas, kemudian dikasih hujjah. Lalu setelah itu ditanya, sudah puas? Sudah. Kalau sudah puas kan berarti sudah selesai. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Wa amma qaulukum, sekarang yang kedua. Apa yang kalian katakan tadi? Qatala wa lam yasbi. Beliau memerangi tapi beliau tidak menjadikan sebagai tawanan. Walam yagnam, dan hartanya tidak dijadikan ghanimah. Lanjut. Atasbuna ummakum Aisyah, apakah pantas Ali radhiyallahu anhu akan menjadikan Aisyah sebagai budak? Karena salah satu lawannya Ali siapa? Aisyah dalam peristiwa perang Jamal, dan kalah kelompoknya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Zubair terbunuh, Talha juga terbunuh dalam peristiwa perang Jamal sebagai orang yang dizolimi radhiyallahu anhuma. Aisyah enggak ada satupun yang berani nyentuh. Tapi kenapa kata Khawarij, Aisyah kok enggak dijadikan sebagai budak? Apa kalian ridho Aisyah radhiyallahu anha jadi budak? Tsumma tastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha, kemudian kalian halalkan untuk melakukan hubungan dengan Aisyah sebagaimana dengan budak pada umumnya. Mikirmu di mana? Falain fa'altum laqad kafartum, kalau kalian nekat seperti itu kalian kafir. Wahia ummukum, padahal Aisyah adalah ibunda kalian. Karena semua istri Nabi SAW adalah ummahatul mu'minin. Apa kalian tega melakukan seperti itu? Kalau sampai tega, kalian kafir karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wala in qultum laysat bi ummina, kalau kalian bilang, oh Aisyah itu bukan ibu kita, Aisyah bukan ibu kita, laqad kafartum, berarti kalian kafir karena mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berat dibandingkan orang mukmin, dibandingkan diri mereka, dan istri beliau adalah ibu bagi mereka. Fa antum tadrun baina dalalatain ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dalalatin. Kalian tahu, kalian ini berada di antara dua kesesatan. Mau menuduh Aisyah sebagai orang kafir sehingga dia bukan ibu kita, layak diperangi,
Kalian kafir karena mengingkari firman Allah di surat Al-Ahzab? Atau mau menjadikan Aisyah sebagai tawanan lalu dijadikan budak, kemudian halal sebagaimana budak pada umumnya? Kalian kafir karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sehingga kalian berada di antara dua kesesatan. Ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dhalalatin. Mau ngambil pendapat kalian yang mana, sama-sama sesat. Mau yang pertama maupun yang kedua. Paham ya? Baik. Kalau membaca di terjemahan paham enggak kira-kira? Paham. Jadi pikiran orang Khawarij, mereka pakai dalalatut talazum. Jika maka kan gitu ya. Kalau Ali tidak menjadikan orang yang tawanan sebagai budak, berarti kan dia orang mukmin. Memerangi orang mukmin enggak boleh. Maka pilihannya satu, dia kafir. Maka pilihannya terhadap Aisyah, kalau enggak dijadikan budak, berarti Aisyah harus dikafirkan. Subhanallah. Ini penyimpangan Khawarij. Maka kata Ali, kamu mau ngikuti kesesatan pertama maupun kesesatan kedua, dua-duanya sesat. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai ketika Ibnu Abbas menyampaikan itu, beliau mengatakan, "Fanadhara ba'duhum ila ba'din." Akhirnya satu sama lain Khawarij saling lihat-lihatan. Orang kalau bingung kan saling melihat antara satu dengan yang lain. Melihat antara satu kawan dengan kawan yang lain. Qultu, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, "Akharajtu min hadhi?" Aku sudah ngasih jawaban untuk kalian. Qalu na'am, mereka menjawab, iya, sudah. Baik, sekarang tinggal yang terakhir. Tinggal yang keberapa? Ketiga. Wa amma qaulukum, adapun kalian tadi mengatakan maha nafsahu min amiril mu'minin. Ali menghapus status amirul mu'minin dari dirinya. Pada saat perjanjian itu beliau mencoret Ali sebagai amirul mu'minin karena belum disepakati. Fa ana atikum biman tardawna. Aku akan datangkan kepada kalian peristiwa yang dilakukan oleh orang yang kalian ridhoi. Urayakum qad sami'tum, urakum qad sami'tum. Aku kira kalian sudah dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaumal Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Hudaybiyah, katabal musyrikin Suhail bin Amrin wa Aba Sufyan ibn Harb. Orang musyrik mereka mengutus Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Untuk apa? Untuk mewakili orang musyrik dalam perjanjian Hudaybiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amiril mu'minin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, uktub ya Ali, tulis wahai Ali, hadza mastalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah kesepakatan yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Kalimatnya kayak gitu. Maka al-musyrikun, maka orang musyrik enggak terima. La wallahi, enggak boleh. Ma na'lamu annaka Rasulullah. Kami belum mengakui kamu Rasulullah. Kami belum mengakui kamu Rasulullah. Jadi sebelum perjanjian kan ada penjelasan antar pihak, sebagai pihak satu, kemudian pihak dua. Saat menjelaskan antar pihak, mereka sudah protes karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah. Nah, mereka protes. Mana alamu annaka Rasulullah? Lau na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak. Kalau kami mengakui engkau adalah utusan Allah, tentu kami tidak akan memerangimu. Lalu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita simak setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatu Muhammadan wa sallallahu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis, "Uktub ya Ali, hadza mastalaha alaihi Muhammadun Rasulullah." Tulis wahai Ali, ini adalah perjanjian damai dari Muhammad Rasulullah. Maka orang musyrik tidak mengakui. Sehingga ini salah satu di antara titik sengketa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrik, di mana orang musyrik tidak mengakui beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka ta'lamu anni Rasulullah. Demi Allah, kalian tuh tahu kalau aku itu adalah utusan Allah. Cuman sombong aja sehingga tidak mau mengakui. Karena buktinya demikian banyak. Bukti terbanyak tentang status beliau sebagai utusan Allah ada pada orang musyrikin Quraisy. Bulan terbelah. Mereka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita-berita gaib yang terjadi pada mereka. Mereka saksikan itu. Dan ini mukjizat yang lainnya. Karena mereka menjumpai ciri-ciri kenabian itu sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ada berbagai macam kisah, termasuk peristiwa perang gajah, kemudian pasukan gajah, kemudian apalagi awan yang menaungi beliau. Lalu kondisi beliau yang tidak punya sejarah berbohong sepanjang hidupnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi Allahumma innaka ta'lamu anni rasul." Kamu tahu kalau aku adalah utusan Allah. Uktub ya Ali. Tapi tulis wahai Ali, hadza mastalaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Ini adalah perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah. Fa wallahi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairum min Ali. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Ali. Ali bisa nulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa nulis. Dah? Lalu gimana, Pak? Ali enggak mau. Disuruh ganti Muhammad Rasulullah, digantikan dengan apa? Muhammad bin Abdullah. Ali enggak mau. Akhirnya beliau yang hapus. Kemudian beliau minta diganti Muhammad bin Abdullah. Fama akhrajahu minan nubuwah. Apakah berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kenabiannya gara-gara Muhammad Rasulullah dihapus? Ataukah beliau tetap mengakui kenabiannya? Anda yakin enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah? Yakin? Siapa manusia yang paling yakin bahwa beliau adalah utusan Allah? Beliau sendiri. Pertama yang yakin beliau utusan Allah, beliau sendiri, sebelum yang lain. Kemudian beliau sampaikan kepada yang lain, aku adalah utusan Allah. Proses meyakinkan orang lain untuk mengakui beliau sebagai utusan Allah panjang waktunya. Ada yang mau mengakui, dan sampai sekarang masih banyak yang tidak mau mengakui. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi tidak mau mengakui kalau beliau adalah utusan Allah. Dengan semua pengakuan mereka bahwa Muhammad punya banyak kelebihan sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhrajahu minan nubuwah. Apakah ketika nyoret itu berarti beliau sudah tidak mengakui jadi nabi? Hina maha nafsahu, ketika beliau coret status namanya Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Maka mereka kemudian sadar bahwa nyoret Amirul Mukminin itu tidak sama dengan Amirul Kafirin. La haula wala quwata illa billah. Itu yang tadi ya disebut dalil talazum. Dan sampai sekarang dalil talazum itu masih dipakai.
Kalau kamu mengakui Pancasila, berarti menetapkan hukum selain Allah. Wah, gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Menetapkan hukum untuk kepada selain Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maka kamu kafir. Dan yang tidak mengkafirkan kamu kafir juga. Karena tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Dan yang tidak mengkafirkan ini ikut kafir juga. Terus berantai. Karena pakai dalil talazum tadi, jika maka ngawur aja ini. Jadinya apa? Serampangan ketika mereka menyimpulkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis. Qala Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faraja'a minal qaumi alfan. Lalu rujuk dari 6.000 tadi, tobat 2.000. Wa qutila sairuhum ala dhalalah. Sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dalam kondisi memegang kesesatan. Dan tidak disisakan satupun, semuanya dihabisi. Khawarij dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Beda dengan sikap beliau kepada pasukan Muawiyah, Ali berpesan, kalau mereka lari jangan dikejar. Kalau mereka sudah meletakkan senjata, jangan diacungkan senjata. Karena tujuannya untuk islah. Tapi untuk Khawarij dihabisi semua. Walaupun mati dalam kondisi muslim, tapi mereka membawa pemikiran yang menyimpang. Dan riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan masyhur riwayat tentang debatnya Ibnu Abbas bersama Khawarij. Berapa lama debat ini berlangsung? Kalau Anda baca ini, Pak, 1 jam cukup? 1 jam? Mungkin kurang lebih 1 jam. Enggak begitu lama, diskusinya enggak panjang. Mereka menyampaikan alasan, dijawab oleh Ibnu Abbas. Ini tadi plus terjemahan loh ya. Saya baca plus terjemahan. Dari maghrib sampai isya enggak sampai 1 jam. Mungkin hanya 40 menit. Selesai plus terjemahan. Dalam waktu 1 jam menyelamatkan 2.000 nyawa. 6.000 tobat 2.000. Yang dibantai 4.000. Andaikan 2.000 ini enggak tobat, ikut dibunuh bersama yang 4.000. Tapi peran ulama sampai pada tingkatan menyelamatkan nyawa hamba. Sehingga karena mereka mendapatkan nasihat, mereka selamat. Taubat 2.000, mereka selamat. Itulah pentingnya peran ulama ketika membantah Khawarij. Dan mereka menyimpang karena ideologi. Maka jangan dilawan pakai senjata. Sehingga ideologi dilawan dengan ideologi. Ketika mereka datang dengan membawa ideologi, maka dilawan dengan ideologi. Sebab ketika mereka dilawan dengan senjata, ya makin mantap, makin yakin. Calon bidadari, peminang bidadari ya. Calon peminang bidadari. Wani mati, Pak. Enggak bakalan bisa menghilangkan semangatnya dengan senjata, itu enggak bakalan. Dan alhamdulillah itu sudah disadari oleh pemerintah dan Densus 88. Mereka juga sudah melakukan pendekatan dialog sebelum ada tindakan, terutama bagi pemuka-pemukanya yang ada di Indonesia. Dan kita pernah diundang ya untuk sarasehan bersama Densus, menyampaikan tentang seperti apa sih gambaran Khawarij yang sampai menyesatkan semua orang, sampai Nabi SAW dia apa? Dikritik. Jadi bagi mereka tidak ada pemimpin 100%, walaupun seorang Nabi. Sebagaimana yang terjadi pada Musa alaihissalam yang pernah dikritik oleh siapa? Bani Israel. Maka kelompok Khawarij itu tukang pemvonis dari mulai tingkatan menyimpang sampai kekafiran. Disebut gak adil, sesat. Saya pada tingkatan apa? Vonis kafir. Atas nama ideologi.
maka perlu dibantah dengan ideologi. Walhamdulillah sebagian sudah taubat, meskipun masih banyak yang masih bertahan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah bagi kaum muslimin, agar jangan sampai gara-gara salah paham terhadap Al-Quran hingga kemudian dia menumpahkan darah sesama muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat ceramah, Khawarij itu ada di pasukannya. Saat ceramah, Khawarij ada di hadapan beliau. Saat beliau ceramah, Khawarij kemudian nyeletuk dengan kalimat kenceng di belakang. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Maka siapa yang menetapkan hukum kepada manusia, berarti dia berbuat kekufuran. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi diselewengkan untuk tujuan kebatilan. Sebab mereka memahami bukan atas panduan yang diberikan oleh para ulama. Dan dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran betapa pentingnya mengikuti paham sahabat. Karena para sahabat itu orang yang paling ngerti tentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.